pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elisa Aprilia Beruginting, NPM 2214141063. Saya berasal dari kelas PTKA. Di sini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Sex Determination atau penentuan jenis kelamin yang akan memenuhi tugas ujian dari ujian yaitu mata kuliah genetika ternak. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. The sex of an animal, whether male or female, or hermaphrodite, is determined in the early sex development. Mana artinya adalah kelamin daripada hewan itu ada dua, yaitu apakah dia jantan atau betina atau hermaphrodite, ditemukan pada awal tahap perkembangan hewan tersebut. Theory of sex determination and environmental factors were popular until the sex chromosome were discovered. Artinya, teori faktor lingkungan penentuan jenis kelamin populer sampai kromosom seks ditemukan. Jadi teori penentuan jenis kelamin itu yang paling populer itu adalah faktor lingkungan. Lalu kita lanjut. Yang pertama itu ada sex determination system atau sistem penentuan jenis kelamin. Sex determination system is a biological system which determines the development of sexual characteristic in an organism. Artinya adalah sistem penentuan jenis kelamin adalah sistem biologis yang menentukan perkembangan ciri-ciri seksual pada suatu organisme. Most sexual organisms have two sex. Sebagian besar organisme mempunyai dua kelamin, male and female, laki-laki atau perempuan. And in some cases, hermaphrodites, where both sex are seen in place of one. Dan dari beberapa kasus itu ada juga yang memiliki hermaphrodites, di mana kedua jenis kelamin terlihat menggantikan satu. Lanjut. Sex determination is genetic in most of the cases. Beberapa artinya ini adalah beberapa organisme ini penentuan jenis kelamin genetik adalah sebagian besar dari kasus. Sebagian besar dari kasus. Male and female organisms possess different alleles or different genes that indicate the sexual morphology and characteristic of the organism. Artinya adalah organisme jantan dan betina memiliki alel atau gen yang berbeda yang menunjukkan morfologi seksual dan karakteristik organisme tersebut. Genetical determination of sex in general third chromosome combination. Artinya penentuan genetik jenis kelamin umumnya melalui kombinasi daripada kromosom. Seperti yang kita ketahui, kromosom itu yang pada umumnya itu ada X dan Y. Itu adalah kromosom yang umum. Tetapi di sini kita itu akan mempelajari kombinasi dari beberapa kromosom. Contohnya itu ada X dan Y, Z dan W, XO dan ZO, atau haplodiploid condition. In some case, di beberapa kasus, jenis kelamin suatu organisme itu ditentukan oleh faktor like temperature, ditentukan oleh faktor lingkungan, seperti suhu, and social factor atau faktor sosial seperti ukuran dari organisme yang terkait dengan member, dengan anggota population-nya. Lanjut. Nah, yang pertama itu kombinasi yang kita pelajari di sini adalah XY sex determination system. The XX or XY sex determination system is the most familiar system of sex determination. It is found in humans. Jadi artinya itu sex determination X dan XY ini merupakan sex determination yang paling populer, yang paling sering kita dengar. Karena ini
ada pada kita, yaitu ditemukan pada manusia. In the system, the females have two of the same type of sex chromosome, yaitu XX, and the male will have two different sex chromosome, yaitu X dan Y. Artinya itu, kalau female, perempuan, itu punya dua tipe seks kromosom, yaitu X dan X. Dua tipe yang sama, yaitu kromosom X dan kromosom X. And the male, laki-laki, itu punya dua kromosom yang berbeda, yaitu X dan Y. Lalu kita lanjut. The sex chromosomes are different in shape and size from the autosome and are known as autosomes. Jadi artinya ini adalah kromosom itu punya perbedaan di shape, itu bentuk dan size. Size itu di ukuran daripada autosom, daripada tubuh kita, dan itu dikenal dengan allosom. Dikenal dengan allosom. Some species like human have a specific gene present. Jadi artinya beberapa spesies seperti manusia itu memiliki gen yang spesifik, yaitu hadirnya Y kromosom Y, dan dengan kehadiran gen SRY yang menentukan kejantanan keturunannya. Jadi gen SRY ini menentukan gen Y, di mana gen Y ini menggambarkan tentang male, yaitu laki-laki. Itu jantannya. In some organisms like the fruit fly, the number of X chromosome determine the sex of the offspring. Artinya, beberapa organisme seperti fruit fly, lalat buah, itu kromosom X-nya ini menentukan jenis kelaminnya itu perempuan. If there are two chromosomes, it will determine female. Dan jika dia mempunyai dua kromosom X, itu artinya dia adalah perempuan. Itu artinya dia adalah perempuan. Lanjut. Seperti lalat buah, beberapa spesies lain jumlah kromosomnya itu ditentukan oleh jenis kelamin organisme. Ini tidak dapat hidup dengan kromosom X tambahan. Jadi di dalam lalat buah itu, jika kromosom X-nya itu lebih, jadi itu tidak bisa hidup. But the species which are dependent on the SRY gen can survive with the condition like XXY and still be viable. Artinya, spesies yang bergantung pada gen SRY ini dapat bertahan dengan kondisi seperti XXY dan tetap dapat hidup. Jadi kalau gen SRY-nya ini itu dapat membutuhkan kondisi seperti XXY, jadi itu tetap hidup. Tapi jika X-nya ekstra yang pada lalat buah, khususnya lalat buah, itu tidak bisa hidup. Tapi pada spesies lain yang mengandung SRY itu dapat hidup. Lalu, penentuan jenis kelamin pada manusia bergantung pada ada tidaknya SRY gen. Aktivitas SRY mendorong sel untuk memproduksi hormon testosteron dan anti-Mullerian hormon. Sekresi hormon ini mengubah organ seks menjadi laki-laki. Tidak adanya gen SRY menjadi betina dan mengeluarkan sel estrogen dan mendorong tubuh ke jalur perempuan. Jadi pada manusia itu jika mengandung gen SRY, maka otomatis dia itu akan berjenis kelamin laki-laki karena SRY ini membantu memproduksi hormon testosteron dan anti-Mullerian hormon. Sedangkan jika tidak mengandung SRY, maka dia akan menjadi perempuan, di mana perempuan itu akan menghasilkan hormon estrogen dan akan mendorong tubuh untuk menjadi mempengaruhi jenis kelamin organisme. Organisme like fruit flies differential into specific sex as soon as fertilization takes place.
Artinya, organisme seperti lalat buah berdiferensial menjadi jenis kelamin tertentu segera setelah pembuahan terjadi. Jadi kalau lalat buah itu jenis kelaminnya itu terbentuk ketika sudah mengalami fertilization atau fertilisasi. Lanjut. Hmm, In the mechanism of sex determination that depends on the Y chromosome, the S area is not the only gen that influence the sex of the organism. Artinya, dalam mekanisme penentuan jenis kelamin, yang lain bergantung pada kromosom Y, SRY is not the only. Bukan satu-satunya gen yang mempengaruhi jenis kelamin organisme. Jadi gen SRY ini bukan satu-satunya yang mempengaruhi perubahan jenis kelamin suatu organisme. The SRY gen determines the male characteristic. Multiple other gens are also required the development testes. Artinya, gen SRY menentukan karakteristik lelaki, beberapa gen lain juga diperlukan untuk mengembangkan testis. Jadi, ini merupakan bagan sistem penentuan jenis kelamin XX dan XY. Jadi di bagian ini dapat kita simpulkan bahwa jika dia memiliki kromosom X dan Y, maka dia adalah laki-laki. Dan apabila kromosomnya X dan X, maka dia adalah perempuan. Kita lanjut. The axial system of sex definition is found in most other mammalias and also some insects. Jadi artinya bahwa sistem penentuan jenis kelamin XY ini ditemukan di beberapa mamalia dan juga beberapa inseks atau serangga. Jadi some variants of the XY system are found in Typohoporus variatus commonly known as variable platefish. They have variable second Y chromosome known as the Y. The female are kept in the presence of XY and the males are produced with YY chromosome. Jadi artinya di sini adalah beberapa varian dari sistem XY ditemukan di Typohoporus variatus commonly atau dikenal sebagai platefish atau ikan-ikanan. They have a variable second Y chromosome. Mereka memiliki kromosom Y. Kedua variabel itu dikenal sebagai Y. The females are kept in the presence of XY. Betina diciptakan di hadapan XY dan laki-laki diciptakan YY. Jadi dengan kata lain, kalau pada ikan, jika dia memiliki kromosom X dan Y, maka dia adalah female atau perempuan, sedangkan jika dia punya kromosom Y dan Y, maka dia adalah male atau laki-laki. Nah, ini adalah contoh daripada hewan ikan platefish betina, dan ini platefish jantan. Lalu kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada XO sex determination system, yaitu sistem penentuan jenis kelamin XO. Sistem penentuan jenis kelamin XO. The XO system of sex determination is a variant of the XY system. Jadi XO system ini merupakan varian dari XY system, di mana in the system of sex determination the females have XX chromosome and the males have one XO chromosome. Jadi dalam sistem penentuan jenis kelamin perempuan ini mempunyai kromosom XX dan laki-laki mempunyai satu kromosom X dan O. Di tipe sex determination ini, pada mekanisme penentuan jenis kelamin ini, organisme ditentukan, tetapi jumlah gen diekspresikan pada dua kromosom. Lanjut. The system of sex determination is seen in insects like grasshopper, crickets, and crocuses. Jadi, sistem penentuan jenis kelamin di sistem XO ini dapat kita lihat di beberapa serangga seperti jangkrik, belalang, jangkrik, dan kecoa. In case of the nematode C,
Di beberapa kasus Nematoda C. elegans, organisme jantan memiliki satu kromosom yaitu XO. Kehadiran dua kromosom XX membuat organisme hermafrodit. Jadi artinya ini bahwa kalau organisme itu laki-laki, maka dia memiliki kromosom X yaitu XO. Tapi jika dia memiliki dua kromosom yaitu XX, maka organisme itu akan mengalami hermafrodit. Maka organisme itu akan mengalami hermafrodit atau perubahan jenis kelamin. Jadi kalau dia XO itu male, jadi kalau dia ganti menjadi XX itu berarti dia female. Ini adalah sistem perubahan XO, perubahan jenis kelamin dari sistem XO. Jadi sistem XO itu terjadi pada serangga seperti jangkrik, belalang, dan kecoa. Dan apabila organisme itu mengandung kromosom X dan O, maka dia adalah male atau laki-laki. Tapi apabila mengandung X keduanya, maka dia akan mengalami hermafrodit atau perubahan jenis kelamin menjadi betina. Lanjut. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga, ada JW Sex Determination System. JW Sex Determination System ini merupakan sistem penentuan jenis kelamin JW. The JW Sex Determination System is a reverse system of the XY system. Jadi, sistem penentuan jenis kelamin JW ini itu merupakan kebalikan dari sistem XY system. Jadi kan kalau XO itu sama variasi dari XY, tetapi yang JW ini merupakan kebalikan dari XY system. This type of system is found in bird. Jadi jenis sistem ini ditemukan di burung, beberapa reptil, and some insects, dan beberapa serangga, dan beberapa organisme lainnya. Lalu, in this kind of sex determination system, the females have two different types of chromosome atau JW, and males have two chromosomes of the same kind Z and J. Jadi artinya ini, dalam jenis penentuan jenis kelamin perempuan memiliki dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu dua jenis kromosom yang berbeda, yaitu Z dan Y, dan laki-laki memiliki dua kromosom dari jenis yang sama, yaitu Z dan Z. Jadi pada ZW sex determination ini, jika kromosomnya itu memiliki dua jenis sex determination yang berbeda, dua jenis yang berbeda yaitu Z dan Y, maka itu disebut sebagai female atau perempuan. Sedangkan jika dia memiliki dua kromosom yang sama, yaitu contohnya Z dan Z, berarti dia adalah male atau jantan. There are genes found on the Y chromosome for the expression of the female characteristic in birth. Jadi, ada gen yang ditemukan pada kromosom W untuk ekspresi karakteristik betina pada burung. Jadi ZW sex determination system ini ditemukan pada beberapa burung, beberapa reptil, dan beberapa serangga. Dan apabila dia memiliki kromosom yang berbeda, maka dia adalah female. Dan apabila memiliki kromosom yang sama, maka dia adalah male atau jantan. Not all the organisms following this type of system depend on the Y chromosome for their sex. Artinya, tidak semua organisme mengikuti jenis sistem ini, tergantung pada kromosom Y untuk jenis kelamin mereka. Jadi, sistem ZW ini tidak semua organisme dapat mengikutinya, tetapi tergantung pada kromosom Y yang mereka punya. There are moths and butterflies that are ZW, but there are females with ZO and ZZW. Jadi, kalau pada beberapa ngengat dan burung dan butterfly, kupu-kupu itu, mereka mempunyai kromosom ZW, tapi ada juga betina yang memiliki kromosom ZO dan ZZW. Jadi kalau pada ngengat dan kupu-kupu itu, jika dia memiliki kromosom ZW, ini kan artinya 3 ya, bukan 2 lagi. Tapi dia itu tetap
disebut sebagai kupu-kupu betina. Sedangkan tadi kalau pada burung itu kalau dia mempunyai kromosom yang berbeda, tetapi hanya dua kromosom yang berbeda maka dia betina. Tapi kalau pada kupu-kupu jika mempunyai tiga itu masih tetap disebut sebagai kromosom betina. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke haplodiploid. Kondisi haplodiploid ini ditemukan pada serangga himnopteran seperti semut dan lebah. Here the unfertilized eggs develop into males which are haploid individual. Ya, artinya di sini telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi jantan, di mana itu adalah individu yang haploid. Jadi kalau pada semut dan lebah itu jika telurnya tidak dibuahi maka dia akan menjadi jantan. Diploid individuals are female but may be sterile male. Artinya individu diploid adalah betina tetapi mungkin jantan mandul. Jadi kalau apa ya? Kalau pada serangga seperti semut dan lebah itu adanya cuman ini adanya cuman jenis kelaminnya itu adalah male. Jika ada yang female itu artinya itu adalah jantan yang mandul, bukan bukan semata-mata dia itu langsung menjadi female, tapi itu adalah jantan yang mandul. Terus, male insects do not have any sons or father. Serangga jantan di sini tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. If there is mating behavior, jika ada perlakuan kawin ratu lebah, the queen bee with one drone, dengan satu drone, putri lebah akan memiliki 3/4 gen. Mereka tidak seperti setengah gen yang akan dimiliki bersama dalam sistem penentuan jenis kelamin XY dan ZW sex determination system. Jadi kalau lebah itu penentuan jenis kelaminnya itu lebih besar daripada the queen. Mereka itu tidak membagi jenis kelamin mereka itu setengah-setengah, dari queennya setengah, dari drone-nya setengah, tidak. Tetapi dari queen itu akan 3/4, sedangkan dari gen drone-nya itu adalah setengah. Jadi yang menentukan jenis kelaminnya itu adalah the queen. This kind of system is important for the development of asociality as it increases the importance of kind selection. Jadi sistem semacam ini penting untuk pengembangan asociality karena meningkatkan pentingnya seleksi kekerabatan. Tadi kan pada slide pertama itu kita disinggung bahwa penentuan jenis kelamin itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor sosial. Jadi pada lebah ini, the importance of kind selection. Yang penting itu adalah seleksi kekerabatan. These hymenopteran females can control the sex of the offspring by holding the received sperm in their spermate and they either release it into their oviduct or not. Jadi, sistem semacam betina himnoteran dapat mengontrol jenis kelamin keturunannya dengan menahan sperma yang diterima di spermateka mereka dan mereka melepaskannya ke dalam sperma mereka. Nah, seperti yang disinggung tadi bahwa pada himnoteran ini female sah yang akan mengontrol the sex of the offspring. Jadi dia perempuan itu betina itu yang mengontrol keturunan jenis kelamin daripada anaknya, jenis kelamin daripada keturunannya. Jika mereka menahan sperma yang diterima di spermakea, maka mereka akan menjadi betina. Sedangkan jika tidak, maka akan menjadi laki-laki atau jantan. This creates more workers and depends on the status of the colony.
Ini menciptakan lebih banyak pekerja dan bergantung pada status koloni. Nah, ini gambarnya ini the queen, the workers, and the drones. Jadi kalau lebah itu bergantung pada status sosial mereka, yaitu mereka hidupnya berkoloni dan ada tingkat-tingkatannya gitu. Karena ada queen-nya, ada pekerjanya, ada prajuritnya. Sama juga halnya dengan lanjut. Lebah ratu. Setelah melakukan perkawinan, seekor lebah jantan akan mati karena testisnya terlepas dan tertanam pada ovarium lebah ratu. Rata-rata, seekor lebah ratu dapat menghasilkan telur sebanyak 2.000 butir per harinya. Lalu lebah jantan, apabila telur terbuahi oleh sperma yang tersimpan dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu diploid yang berjenis kelamin sama seperti lebah ratu, yaitu betina. Sementara itu, apabila telur tidak terbuahi oleh sperma yang tersimpan dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu haploid yang berjenis kelamin jantan. Jadi, di sini itu lebah penentuan jenis kelamin pada lebah itu ditentukan oleh lebah ratu itu sendiri. Apabila telurnya itu dibuahi oleh sperma yang tersimpan pada ovarium ratu, maka dia akan menjadi lebah betina. Dan apabila tidak dibuahi menjadi lebah jantan. Ini yang tadi kita singgung itu, yang kedua itu adalah temperatur dependent sex delimitation. Artinya perubahan sistem penentuan jenis kelamin ditentukan oleh temperatur, yaitu suhu. There are many other systems of sex determination that exist other the chromosomal sex determination system. Artinya, ada banyak sistem penentuan jenis kelamin lainnya. Ada sistem penentuan jenis kelamin dan kromosom lainnya. In some species like the turtle, alligator, and the tuatara, the sex of the organism is determined by the incubation temperature of the egg during the temperature-sensitive period of the egg. Jadi artinya, di beberapa spesies seperti kura-kura, alligator, dan tuatara, jenis kelamin organisme ditentukan oleh suhu inkubasi telur selama periode sensitif suhu telur. Jadi, ketika turtle atau alligator atau tuatara itu bertelur, telur mereka itu belum memiliki yang namanya jenis kelamin. Dan jenis kelaminnya itu ditentukan oleh temperatur suhu dari penyimpanan telur tersebut. Ya? Nah, jenis kelamin alligator atau buaya tidak ditentukan oleh kromosom kelamin, melainkan oleh suhu lingkungan tempat telur disimpan. Alligator betina akan meletakkan telur-telurnya di tempat yang berbeda. Telur yang disimpan di tempat bersuhu antara 34 sampai 36 derajat Celcius kebanyakan akan menghasilkan alligator jantan. Sedangkan telur yang disimpan di tempat bersuhu 26 sampai 30 derajat Celcius kebanyakan akan menghasilkan alligator betina. Jadi di sini telur-telur yang disimpan itu jenis kelaminnya itu ditentukan oleh suhu lingkungan. Misalnya kalau telurnya disimpan pada suhu 34 sampai 36 derajat Celcius itu kebanyakan akan menghasilkan jantan. Sedangkan telur yang disimpan di tempat bersuhu 26 sampai 30 derajat Celcius itu kebanyakan akan menghasilkan alligator betina. Jadi, jika suhunya panas, ini artinya panas ya, maka dia akan menghasilkan alligator jantan. Sedangkan jika di bawah daripada suhu ini, maka dia akan menghasilkan alligator betina. Nah, ini sama juga dengan buaya tadi. For some species whose sex determination is temperature dependent, sex determination is brought about by harder temperature being one sex and color temperature being the other. Jadi artinya itu untuk beberapa spesies penentuan jenis kelaminnya itu bergantung pada suhu. Penentuan jenis kelamin disebabkan oleh suhu yang lebih panas menjadi satu jenis kelamin dan lebih dingin akan menjadi jenis kelamin lainnya.
In some species, extreme temperature are in one sex and middle temperature are other sex. Beberapa spesies suhu ekstrim pada satu jenis kelamin dan suhu tengah pada jenis kelamin lainnya. Dan temperature required for particular sex are known as the female promotion temperature and the male promotion temperature. Artinya suhu yang diperlukan jenis kelamin tertentu dikenal sebagai suhu promosi perempuan dan suhu promosi laki-laki. When the temperature is at the threshold during the temperature-sensitive period, there is variation in between the sex ratio of the two sexes. Ketika suhu berada di ambang batas selama periode sensitif, suhu, ada variasi antara rasio jenis kelamin dari kedua jenis kelamin tersebut. Terus, in some species, the standard of the temperature are based on the engine crash. Beberapa spesies itu standar suhunya itu berdasarkan dari engine yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. The species with temperature-dependent sex determination do not have the SRY gen, but they have some other gens whose experience are not dependent on the temperature. Spesies dengan penentuan jenis kelamin yang bergantung pada suhu tidak memiliki gen SRY. Nah, yang tadi pertama kita bahas itu kan XY sex determination, itu di mana sex determination-nya itu dipengaruhi oleh SRY, tetapi berbeda dengan spesies yang sex determination-nya itu ditentukan oleh temperatur. Jika dia ditentukan oleh temperatur, maka dia tidak memiliki gen SRY. Tapi mereka memiliki gen lain yang ekspresinya tidak bergantung kepada suhu. Ingat, seks reversal atau pembalikan seks. Sex reversal is phenomenon, berarti pembalikan sel adalah fenomena where some organisms, di mana beberapa organisme itu develop into sex, berkembang menjadi jenis kelamin that are temperature specific, yang spesifik suhu, and head with the opposite sex, dan menetas dengan lawan jenisnya. This can be caused by pollution by humans like herbicide. Jenis sistem penentuan jenis kelamin ini dapat ditentukan oleh populasi, oleh manusia seperti herbisida. This type of sex determination system is environmental dependent. Artinya jenis sistem penentuan jenis kelamin ini bergantung pada lingkungan. This is seen some species of snail where the adults are male and the young female. Hal ini terlihat beberapa jenis spesies snail yang dewasa menjadi jantan dan menjadi betina. Jadi pada pembalikan seks ini, contoh dari organisme yang mengalami itu adalah snail, di mana yang betina itu bisa menjadi jantan dan jantan itu bisa menjadi betina. Itu adalah seks reversal. Dan yang kedua itu bisa ditemukan pada tropical clownfish atau ikan, atau sering disebut sebagai ikan badut, dengan kelompok individu dominan menjadi betina, sedangkan yang lainnya berkembang menjadi jantan. Jadi kebanyakan dari ikan badut ini berjenis kelamin betina, dan yang lainnya berkembang menjadi jantan. In marine worm, the larva becomes male if they have physical contact with a female, and they become female if they end on the bare sea floor. Pada cacing laut, larva menjadi jantan jika mereka melakukan kontak fisik dengan betina, dan mereka menjadi betina jika berakhir di dasar laut yang kotor. Nah, jika larva jantan pada marine ini itu bersentuhan dengan female, maka dia akan menjadi female. If they end on the bare sea floor, dan akan berakhir di dasar laut yang menurut. Jadi artinya dari seks reversal ini adalah pembalikan seks
di mana jika dia betina, dia mungkin bisa berubah menjadi jantan. Contohnya pada in marine worm, in tropical clownfish, and in snail. Nah, thank you. Demikian presentasi dari saya, yaitu sex determination, di mana dapat kita simpulkan bahwa penentuan daripada jenis kelamin itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor sosial daripada organisme. Contohnya itu misalnya kalau pada manusia itu dipengaruhi oleh gen yang namanya SRY, sedangkan eh, pada buaya, aligator, kura-kura itu ditentukan oleh temperatur atau suhu, sedangkan pada semut dan lebah itu ditentukan oleh status sosial mereka. Jadi, dan juga bahwa uh, the sex determination itu adalah kombinasi dari beberapa kromosom. Dan yang pada presentasi ini kita membahas kombinasi dari kromosom XY, ZW, XO, dan ZO, serta haplodiploid condition. Jadi, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.